Halo semua, nama saya David. Saya adalah seorang WordPress developer dan sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up, WordPress agency untuk enterprise. Di video ini saya akan menjelaskan tentang, ya bukan menjelaskan sih, lebih tepatnya mungkin sharing ya, tentang berbagai macam setup WordPress yang bisa kita lakukan dan di dunia yang profesional itu setupnya itu seperti apa. Sebenarnya saya tertarik untuk ngulik setup WordPress itu sejak lama. Sejak saya baca artikel dari Mark Jacquet, bukan cuma baca ya, ini sebenarnya ada presentasinya juga di WordPress.tv. Mark Jacquet adalah seorang WordPress engineer ya, yang cukup terkenal. Ini artikel sudah cukup lama sih. Ini ya, artikelnya tuh sejak tahun 2012 kalau ya dari sini ya. Jadi ini sudah lama sekali. Dia jelasin tentang setup WordPress-nya dia dan cukup menarik setupnya. Jadi WordPress itu kan bisa diinstal, setupnya nggak cuma biasa aja ya. Kalau WordPress kan biasanya install biasa aja, kita download aja dari WordPress, terus ngikuti tutorial yang ada, atau pakai Softaculous untuk install. Tapi sebenarnya ada banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan di WordPress. Misalnya di sini dia pakai WordPress skeleton, setupnya dia ya. Kalau kita lihat di sini, WordPress itu dijadikan ini ya, satu direktori sendiri ya. Jadi direktorinya WP, bukan di root directory. Jadi WordPress itu kan kalau kita lihat ya, WP admin, WP content, WP includes, dan lain sebagainya biasanya kan kita taruh di public HTML. Tapi nggak harus seperti itu, bisa kita taruh di direktori sendiri. Caranya kelihatannya cuma setup aja di WP config-nya ya. Selain itu, WP kontennya pun dikeluarin dari WordPress-nya itu sendiri. Biasanya kan kalau kita lihat ya di WordPress, ini kan ada WP kontennya. WP konten itu bisa dipindahin juga ke direktori sendiri di sini ya, konten di sini ya. Dan di konten itu ada themes dan plugin. Jadi custom themes, custom plugin dimasukin ke situ. Untuk uploadnya, dia juga diganti sendiri lagi, di directory sendiri lagi, shared content uploads, di mana ini bisa di git ignore ya, jadi nggak dimasukin ke git. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi kalau dengan WordPress yang di directory sendiri kayak gini, itu memang cukup menarik ya, karena kita bisa install semuanya dengan menggunakan Composer misalnya, atau dengan cara seperti ini ya, dengan menggunakan git seperti ini, yang kita kalau untuk deployment juga jauh lebih mudah kan ya. Dan kalau misalnya ada file-file di WordPress itu yang compromise, kita tinggal delete aja semua direktori WP-nya itu, kita ganti, kita download baru, kita upload lagi gitu ya. Karena WP content, semua file yang custom ada di WP content-nya, di content file directory, bukan WP content. Jadi mungkin ini juga menarik ya buat teman-teman yang pingin apa ya, menyembunyikan WordPress itu kan. Kalau kita cek di WordPress kan pasti kan kita lihat URL WP konten, oh ini pasti WordPress. Tapi sebenarnya WP kontennya tuh bisa di rename sama kita. Ini ada artikel yang mungkin menjelaskan semuanya ya, penjelasannya seperti apa. Giving WordPress its own directory. Ini ada di Codec ya, ada di WordPress Developer. Ini WordPress support artikel ya. Jadi di sini ada beberapa konfigurasi yang bisa kita lakukan. Misalnya ini ya, subdirectory ya. Metode pertama yang bisa kita pakai tanpa menggunakan URL change. Jadi kita tinggal ganti aja WordPress direktorinya ke path yang benar. Sebenarnya cuma seperti itu sih. Nah, kalau kita lihat di scroll di bagian bawah, ini ada beberapa artikel yang menarik ya. Misalnya kita bisa mengubah WP content foldernya. Ini ya. Nah, kita tuh bisa mengubah WP content direktorinya itu mau di mana. Jadi kalau yang standarnya WordPress itu kan di public HTML di rootnya kita, terus WP content gitu kan ya. Kita mau ganti ke misalnya Mark Jacquet ini ya, di content di root gitu juga bisa. Dan ini kan ya, setup yang ini WP config-nya dia ada di sini nih, di luarnya. Karena WordPress itu support WP config berada di luar dari WordPress directory itu, satu level di atasnya tuh bisa. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau kita lihat di WP config-nya, kita kan melihat sesuatu yang menarik ya. Nah, kalau file access local config, dia akan nge-setup di lokalnya kita. Jadi kita bisa menggunakan file local-config.php di setupnya Mark Jacquet ini, yang kita ignore di git-nya, di mana itu akan merefer ke database yang ada di lokalnya kita. Jadi kita bisa sekalian, bisa dibilang sekalian untuk
version control, bahkan WP config-nya kita gitu. Jadi pada intinya tujuannya dari dia adalah gimana caranya untuk bikin instalasi WordPress di mana semuanya itu bisa dikontrol dengan menggunakan Git. Jadi sistemnya sih simple seperti itu ya. Jadi ini WP content bisa kita rubah ya, URL-nya pun bisa kita rubah ya. Ini harus dirubah dua-duanya ya. Kita juga bisa ngerubah plugin folder. Jadi WP content / plugin itu bisa diganti. Juga themes-nya juga bisa diganti ya. Theme root-nya bisa diganti di sini. Atau kalau enggak ya, kalau theme itu agak sedikit ribet ya. Kalau yang saya sarankan nggak diganti theme root-nya seperti ini, tetapi dengan menggunakan register theme directory. Nah, ini ya. Jadi kita bisa meregister theme directory. Jadi misalnya kita mau menaruh theme di lokasi yang lain, kita bisa meregister lokasi itu sebagai theme-nya kita. Untuk tempat direktorinya theme. Dan dua-duanya akan direcognize oleh WordPress. Di sini juga kita bisa mengubah file upload-nya kita juga ya. Upload direktorinya WP content uploads bisa dirubah ke direktori yang berbeda juga kalau mau. Jadi semuanya itu bisa kita coba-coba sendiri untuk mendapatkan setup WordPress yang optimal buat kita sendiri ya. Nah, setup yang skeleton tadi ya, nggak semuanya, tapi saya juga implementasikan sebagian di blog saya misalnya, ini sebagai contoh ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita cek di websitenya saya, shellkeeper.com, kalau kita cek WP admin, itu sebenarnya direktorinya nggak masuk, karena dia malah masuk ke salah satu pos ini ya, WP admin ya. Karena WordPress-nya itu diinstal di blog di sini. Kalau Mergequit tadi pakai direktorinya namanya WP ya, saya pakai direktori namanya blog. Walaupun ini kalau kita lihat ya, di root-nya direktorinya saya di shellkeeper.com itu juga termasuk di WordPress-nya. Jadi cuman WordPress-nya aja instalasinya di direktori tersendiri, yaitu di blog di sini ya. Sedangkan untuk tema, saya masih pakai tema yang sama. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, ini kan temanya pakai tema saya sendiri namanya FY. Ya, di sini kalau kita bisa lihat ya, direktorinya ada di blog, WP content, themes, FY. Tapi kalau kita lihat, ini kan sebenarnya saya kan pakai parent theme-nya FY, salah satu theme saya. Tapi di sini saya bikin child theme sebelumnya, khusus untuk website saya sendiri. Nah, di child theme-nya ini, kalau kita lihat style sheet-nya ya, nah, kalau kita lihat di sini ya, direktorinya itu di WP content, MU plugins, themes, shellkeeper. Jadi saya membuat satu direktori sendiri di MU plugins, di mana saya bisa install themes di situ. Jadi di setup yang saya buat itu MU plugins-nya itu saya jadikan saya ada satu direktori themes-nya saya masukin ke situ juga gitu ya. Ini tergantung dari kita sendiri sih ya, setupnya mau seperti apa. Jadi WordPress itu bisa kita bentuk-bentuk seperti apa yang kita mau. Yang harus diingat ya bahwa setup ini kalau mungkin ada kemungkinan ya, kalau kita menggunakan setup yang sedikit berbeda dari setup yang standarnya WordPress, itu ada kemungkinan ada plugin atau theme yang nggak bisa jalan karena mereka ngodingnya salah. Ya, kadang ada plugin atau theme yang salah pakai fungsi-fungsi yang salah ya untuk mengambil direktori yang ada di WordPress atau URL yang ada di WordPress gitu ya. Padahal sudah ada metode-metode yang memang kompatibel dengan metode yang disupport oleh WordPress itu sendiri. Dan juga setup-setup yang custom seperti ini belum tentu bisa benar-benar kompatibel dengan misalnya WordPress Network atau WordPress Multisite. Jadi harus dicoba-coba dulu sebelum mengambil keputusan seperti ini ya. Jadi ini setup yang saya pakai dan setup profesional yang dipakai oleh Mergequit ya zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang ini ya, kalau dari dunia enterprise setupnya biasanya setup yang kurang lebih cukup standar ya dengan WordPress. Jadi WP content, WP admin dan lain sebagainya biasanya memang di direktorinya yang root directory ya di public HTML biasanya. Jadi ya untuk tujuannya sih untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kompatibilitas dengan salah satu plugin yang mungkin kodenya salah, juga kompatibilitas dengan setup-setup yang lebih kompleks ya, misalnya multi-site.
Tapi memang sih ada beberapa website yang memang custom, misalnya berusaha untuk hidden ya, semua yang berbau WordPress kita itu bisa menggunakan setup-setup yang memang sebenarnya didukung oleh WordPress itu sendiri. Jadi ini fitur ini bukan fitur tambahan ya, jadi ini fitur yang memang ada di WordPress, di mana kita bisa mengubah WordPress directory-nya kita, bisa mengubah WordPress kontennya kita, namanya apa, plugin directory itu bisa diganti gitu ya. Jadi semuanya itu kita bisa berubah sesuai dengan panduan yang ada di WordPress, dokumentasi yang ada di WordPress gitu. Cuman ya saya dengar banyak orang yang nggak ngerti masalah ini ya, jadi saya bikin videonya. Semoga video ini bisa berguna ya. Oke, selamat bekerja kembali. Makasih.